Rumah gubuk warga Bajoy nyaris ambruk saat disambangi Paskas. Sebuah rumah gubuk warga Kelurahan Bajoy, Kecamatan Tanitariatan Timur, nyaris ambruk saat para wanita pejuang pasukan amal soleh Paskas Kabupaten Bone menyambangi untuk menyalurkan sejumlah bantuan. Herman, 50 tahun, pemilik rumah yang sudah tidak layak huni ini, mengakui sudah berpuluh-puluh tahun bermukim di rumah tersebut dengan menghidupi 10 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Sedangkan sang ibu pergi meninggalkan suami bersama anak-anaknya yang masih kecil sejak beberapa tahun lalu. Herman terpaksa harus berjuang sendiri untuk menghidupi anak-anaknya dan bekerja sebagai sopir angkot di kawasan Pelabuhan Bajoy. Ironis, di tengah virus corona yang sedang mewabah, dalam beberapa bulan terakhir, Herman kehilangan mata pencaharian. Tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan untuk mengais rezeki, sementara anak-anaknya harus bertahan hidup di rumah gubuk yang serba memprihatinkan. Mencermati kondisi rumah Herman yang lebih menyerupai gubuk ini, memang sudah sejak lama tidak pernah dibenahi, sehingga seluruh peralatan rumah, mulai dari tiang penyangga, papan lantai, hingga atap rumah keropos dan rapuh termakan usia. Rumahnya sudah berapa lama ditempati? Herman menuturkan, selama kita tempati itu tidak pernah diganti anunya, balonnya dibawa. Tapi tidak pernah kita dapat bantuan dari pemerintah. Nah ini kan tanah di kiri tanah anu apa? Pemerintah. Iya. Oh, status. Sudah pengambilan baru mantan lurah disurkan lagi 12 juta mau dikasih. Saya bilang mana kita mau mana kian cuma yang mau ditanggung apa? Asapnya sama baloknya. Bukan gitu dulu kalau tidak tiannya. Adanya ada uang kontan kan? Oh, dananya terbatas. Cuma 13 juta. Nah, sementara ini kalau mau diperbaiki itu besar biayanya. Oh, gitu. Tapi status tanahnya sudah jelas. Kita yang punya. bantuan pemerintah yang diterima berupa program Keluarga Harapan (PKH) tidak memberikan solusi untuk hidup lebih baik. Bahkan untuk konsumsi sehari-hari pun jauh daripada cukup. Hidup Herman bersama anak-anaknya pun masih banyak bergantung kepada sanak saudara dan keluarganya. Bahkan bantuan bedah rumah yang pernah ditawarkan kepadanya senilai 13 juta rupiah, ia tolak karena tidak cukup digunakan untuk membenahi rumah yang dihuni selama ini. Mengetahui kondisi itu, para wanita dari pasukan amal saleh, Sijum dan Sips Kabupaten Bone turun tangan untuk menyalurkan bantuan dan membagi keprihatinan. Sayangnya, rumah yang sudah terbilang reot tersebut terdengar suara gemertak kayu balok yang patah saat tim Paskas berada di atas rumah. Spontan kepanikan terjadi sesaat sebelum semua berhasil turun dan keluar dari rumah tersebut. Hati-hati. Terlepas. Sawas. Jangan dulu bergerak, dia jangan bergerak. Ya, ndami itu. Ndami. Bebannya sudah kurang, enggak apa-apa. Kejadian itu membuka mata hati kita. Segelintir orang yang hidup dalam keprihatinan tanpa kehadiran pemerintah, seakan mereka dibiarkan bergelut dengan penderitaan tanpa kepedulian serta uluran tangan dari pemerintah. Seharusnya
Andai kita bisa bergandengan tangan untuk berbagi dan membantu, mereka yang terpinggirkan tidak perlu menghadapi penderitaan dengan kehadiran para dermawan dan pemerintah. Semoga kejadian ini mengetuk pintu hati kita untuk saling menolong sesama dan cepat disikapi oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam nasib rakyatnya.